segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah minggu pada hari ini minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita, demikian juga bagi jemaat yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Demikian judul yang disampaikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, 2 minggu yang lalu saya diundang memimpin suatu ibadah pertanyaan bona tahun Unguan Gultom di Kawalayuyaan. Itu pertama saya memimpin dan bertemu dengan banyak marga Gultom di sana. Ada yang menarik dalam pertemuan kami. Aku mengenal orang tuamu. Dikenalan. Aku bingung. Kapan bapak ini mengenal orang tuaku? Bahasa Batak, nak, hutan dari bapakmu. Sianu do Guarna, ini nama bapakmu. Lalu saya berpikir ketika pulang dari sana, apakah sejauh itu pengenalan dia terhadap orang tua saya? Apakah mungkin dia mengenal orang tuaku dari A sampai Z? Karena begitu seriusnya dia berbicara tentang orang tuaku. Dan tiba saatnya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata saudaraku, tidak ada seorang pun yang mampu mengenal seorang itu dengan sempurna dari A sampai Z. Tidak ada itu. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai suatu kekuatan di dalam dirinya. Dia mampu menyembunyikan segala sesuatu di dalam dirinya dan mampu mengekspresikan segala yang baik dalam dirinya. Mampu menutupi. Itu manusia. Yang lain boleh kita mengenal seorang itu, dia itu orangnya ceria. Dia suka guyon, dia suka ceria. Tapi karena berbagai persoalan dalam hidupnya, dia mau menjadi orang yang murung. Itu bahkan karena pendidikan. Karena faktor pendidikan manusia itu berubah. Sehingga tidak mampu seorang pun yang mengenal kita, termasuk orang paling dekat pada kita, mengenal kita dengan sempurna. Tidak ada itu. Karena berbagai faktor tadi, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor berbagai dari luar yang membuat seseorang itu, yang dulunya kita kenal dia dengan riang, seiring dengan perjalanan waktu, dia menjadi pemurung. Tidak ada. Hal ini saya bawa dalam khotbah, ternyata yang mampu mengenal kita secara menyeluruh adalah hanya Tuhan, gak ada yang lain. Tapi Tuhan mengenal kita dengan sempurna.
Pengenalan Tuhan terhadap kita dengan sempurna. Kenapa bisa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Itu alasannya. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan manusia itu dari debu tanah. Tidak ada alasan lain. Hanya Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan ini dengan kesempurnaan. Mengapa harus tangan di sini? Mengapa harus kaki di bawah? Mengapa harus kepala? Hanya Tuhan yang tahu. Karena hanya Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Idi maroha. Ison. Coba, di mana hati? Maaf kalau ada seorang dokter di sini. Di mana hati? Kita aja nggak tahu di mana letak hati kita. Aku aja nggak tahu di mana hatiku sampai sekarang. Rohaki di dia dulu. Ibu tahu di rohamuna. Abang dapat tuh dulu. Di pamatangon. Ini maroha. Kalau bahasa Indonesia hati kan, gampang ini. Ada rohai. Di bahasa Batak kiri, ini roha. Itu aja kita nggak tahu. Di mana itu diletakkan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu seluruh kehidupan kita. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita bukan pengenalan klise. Tidak ada itu. Dia tahu betul manusia itu. Apakah manusia itu berjalan, apakah manusia duduk, apapun pikiran manusia, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Dan pengenalan Tuhan terhadap kita, coba saudara perhatikan Alkitab, tidak harus tengah-tengah. Ketika Tuhan mengenal kita, Dia tahu kita secara pribadi. Itu makanya dalam kita mengatakan, Adam, di manakah engkau? Ketika kita mengenal Tuhan mengenal kita, Tuhan menyebutkan nama kita. Abraham, di mana engkau? Yesaya, di mana engkau? Nama kita dipanggil Tuhan. Itu pengenalan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika Tuhan mengenal kita itu bukan setengah-tengah, tapi sempurna. Sempurna. Alkitab mengatakan itu. Ketika Adam berdosa, Tuhan panggil, Adam, di mana engkau? Tuhan memanggil Abraham, Abraham, pergilah. Dan murid-murid demikian juga. Tuhan mengerti apa pekerjaan manusia. Hanya manusia bergerak, Tuhan tahu. Bahkan sebelum manusia bergerak, Tuhan tahu. Dan bukan hanya dikenal, ternyata nas ini juga Tuhan menyelidiki. Ketika Tuhan menyelidiki bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Ketika Tuhan menyelidiki Adam, Adam di mana kau? Bukan untuk Tuhan ketika Tuhan menyelidiki, tapi untuk Adam. Ketika Tuhan menyelidiki kita bukan berarti Tuhan tidak mengerti tahu. Ketika Tuhan memanggil kita bukan berarti Tuhan tidak mengerti tahu. Tapi untuk kepentingan kita Tuhan menyelidiki kita. Untuk kepentingan kita itu. Apakah manusia itu bertanggung jawab atau tidak? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan seperti wayang dengan dalang. Wayang bergerak ketika digerakkan oleh darang dari belakang. Tidak. Tuhan berikan kehendak bebas kepada manusia. Tapi satu saat Tuhan akan menyelidiki manusia itu. Diselidiki. Apa yang engkau lakukan? Dan karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu, maka manusia itu ingin sama dengan Tuhan. Sekali lagi, karena kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, maka manusia itu ingin sama dengan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan itu. Makanya kita tidak mengenal nasib. Kita tidak mengenal takdir. Karena bebas disuruh Tuhan. Terserah kamu. Tapi satu saat engkau akan saya selidiki. Saya selidiki. Tuhan mengenal kita, Tuhan menyelidiki kita. Sehingga pengenalan Tuhan kepada kita ini sempurna. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik ketika aku duduk, ketika aku berjalan, bahkan dari jauh engkau mengetahui aku.
seluruh totalitas hidup kita diketahui oleh Tuhan. Yang mau saya katakan, hanya Tuhan yang sempurna mengenal kita. Tuhan jauh lebih mengenal saya. Tuhan jauh lebih mengenal saudara daripada saudara sendiri mengenal siapa dirimu. Suami istri juga belum tentu saling kenal itu. Suami istri. Kalau suami istri sudah betul-betul saling mengenal, tidak akan ada keributan. Anak terhadap orang tua juga tidak dapat dikenal itu. Bahkan banyak anak yang merasa sungguh bahagia ketika orang tua tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Hanya dia merasa bangga. Tapi ingat saudaraku, Tuhan mengetahui semuanya itu. Dari belakang, dari depan, dari atas engkau ada. Tanganmu di atasku. Kita boleh bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tema minggu ini mengatakan semuanya nyata di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak asa. Bukankah ketika Raja Daud dengan berbagai cara, karena Mazmur ini pengalaman Raja Daud, bagaimana dia mengenal Tuhan itu, menyuruh Uria maju ke medan perang seperti seorang perkasa, dan Uria meninggal. Orang melihat seperti teman-teman mengatakan bahwa Daud sungguh luar biasa ketika mengambil Batseba menjadi istrinya. Ternyata tidak, saudaraku. Orang melihat itu, Daud itu sungguh luar biasa. Ketika Uria meninggal, maka Raja Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Nampaknya sungguh luar biasa dia menyembunyikan politiknya, menyembunyikan siasatnya. Tidak ada yang tahu dia seorang raja. Dia sembunyikan semua tingkah lakunya. Tapi datang Nabi Nathan. Raja Daud, sini kau. Ada seorang yang kaya, mempunyai banyak ternak. Ada tetangganya yang miskin, mempunyai seekor ternak. Datanglah keluarga orang kaya ini dari daerah lain. Apa yang terjadi? Maka orang kaya mengambil ternak lembu orang miskin, menyembelihnya, menghidangkannya bagi tamunya. Bagaimana pendapatmu? Marah Raja Daud. Dia harus dibunuh. Dia telah berhutang. Dia telah membuat siasat yang tidak baik. Oh, bukankah engkau demikian? Yang telah menyuruh Uria berperang sehingga engkau mengambil Batseba menjadi istrimu. Pada saat itu Raja Daud menangis. Dia sendiri yang mengaku dosanya karena di hadapan Allah nyata semuanya. Dia sendiri yang menangis. Saudara baca nanti 2 Samuel pasal 12. Dia sendiri yang menangis kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu tidak dapat dibohongi. Tidak ada yang tersembunyi. Bukankah demikian yang terjadi di negara kita? Sang jenderal, dia pintar sekali menyembunyikan. Sesama jenderal bersembunyi. Semua mereka membuat taktik. Ada yang menangis. Pertama-tama dikatakan di jalan ini. Pertama-tama dikatakan di Magelang yang terakhir. Dengan berbagai cara mereka menyembunyikan. Untung Pak Presiden mengatakan bongkar sampai dapat. Kita berdoa dia. Sungguh luar biasa dramatis mereka menyembunyikan segala sesuatu. Padahal dia itu orang Kristen. Dia lupa ada Tuhan. Disembunyikan dengan baik. Sampai sekarang kita mendengar beritanya sangat susah. Begitu indah mereka menyembunyikan.
supaya tidak ada yang tahu. Saudaraku, ternyata tidak bisa. Manusia juga tidak bisa dibodohi, apalagi Tuhan. Manusia, kita masyarakat Indonesia tidak boleh, tidak ada dibodohi. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimanapun caranya menyembunyikan itu, dengan berbagai cara disembunyikan, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nyata di hadapan Tuhan. Semuanya nyata. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Saya katakan, manusia saja yang sama yang diciptakan Tuhan tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Sebab kebenaran dari Tuhan pasti terungkap. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu kita mempunyai privasi tersendiri, password tersendiri, nomor PIN tersendiri. Semuanya rahasia bagi kita. Sungguh banyak rahasia-rahasia dalam hidup kita ini. Ini aku kalak Batak masih sakui sahid nabiru hitaun. Semua rahasia anak terhadap suami, orang tua, ibu, rahasia kita pribadi. Tapi saudaraku, semua privasi kita yang pasti bagi Tuhan semuanya nyata. Semuanya nyata. Tidak ada yang dapat disembunyikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu melalui nas ini dikatakan semuanya nyata di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadiratnya. Berserah diri ke hadiratnya. Berserah diri. Sampaikan semua persoalan hidupmu kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan seperti Raja Daud yang minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan seluruh jawabannya. Sehingga nas ini dikatakan pada ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Artinya apa? Penyerahan diri terhadap kemahatauan Tuhan membuat kita semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Sehingga setiap privasi yang kita sembunyikan, yang bersifat pribadi, yang orang lain tidak tahu, yang kita anggap itu rahasia, bagi Tuhan semuanya terbuka. Bahkan dalam renungan khotbah saya katakan, rambut di kepala kita Tuhan tahu. Rambut Tuhan tahu. Artinya apa? Hanya penyerahan diri secara totalitas kepada kuat kuasa Tuhan, maka kita ini dapat menikmati hidup ini bersama Tuhan. Penyerahan diri. Karena Tuhan semua tahu. Tidak ada yang dapat disembunyikan. Jika sesama manusia mengatakan aku mengenal engkau, jika sesama manusia dapat bersandiwara menyembunyikan segala sesuatu, jika sesama kita ada selalu privasi, tapi ingatlah saudaraku, pada Tuhan semuanya disingkapkan. Demikian juga untuk selanjutnya. Jika dalam hidup ini kita mampu menutupi segala kekurangan kita, segala dosa kita, ada pengadilan terakhir. Di sana akan disingkapkan semuanya. Apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu sebelum sampai kepada peradilan yang terakhir, mari mulai saat ini terbukalah kepada Tuhan, terbukalah bagi keluargamu, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami semakin dimengerti bahwa semuanya nyata di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. Kiranya mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu ini. Sebab Tuhan mengenal kami. Baik kami duduk, baik berdiri, bahkan pikiran kami Tuhan tahu. Karena Tuhan yang menciptakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami. Dan ketika kami menjauh dari Tuhan, selidiki kami Tuhan. Agar kami kembali ke jalan kebenaran-Mu. Supaya tidak semakin jauh dari hadapan-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus,
Jikapun dalam hidup ini kami nampaknya mampu bersandiwara, ada privasi yang kami sembunyikan, semuanya nyata di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami, agar senantiasa kami berserah diri kepadamu. Karena sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami ini. Jika teman kami, keluarga kami, sesama kami, dapat kami bodohi, tapi di hadapan-Mu Tuhan semuanya nyata. Sehingga ketika kami telah mengenal firman-Mu ini, mendengar bersahabat dengan firman-Mu, kami akan menjauhkan segala bentuk kebohongan kami. Kami akan terbuka kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon kasih-Mu, agar kami hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sungguh luar biasa pengenalan Tuhan kepada kami, jauh melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami, agar melalui sapaan firman-Mu ini, jemaat Tuhan semakin mengenal panggilan kami semasa kami hidup dalam dunia ini. Karena satu saat nanti kami akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tahu ada jemaat Tuhan yang berduka, yang saat ini menangis atas perpisahan bersama orang tua yang mereka kasihi dan cintai. Bapa dalam Yesus Kristus, hiburkan jemaat-Mu. Karena Engkau adalah penghibur yang agung dan setia. Jikapun gereja-Mu mengadakan kebaktian hari ini, pakailah gereja-Mu, para pelayan-Mu, menjadi saluran berkat untuk menghibur jemaat-Mu yang berduka. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, tumpangkan tangan-Mu Bapa dalam Yesus Kristus, sehingga sakit penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.